Terus abis itu gue bikin feed-nya, caption sendiri, editing sendiri. Dulu gue punya coffee shop, tapi di tengah-tengah tuh gue tutup. Hilaf ya? Iya, banyak hilaf tuh. Hilaf di antara para pedagang. Murid, alhamdulillah total ya 20.000 lah. 20.000? 20.000-an. Welcome to Tujar Project. Bisa beli kalau dari luar negeri, tapi mahalnya. Itu lo tiba-tiba bisa untuk gue bikin clothing dan lokal. Tujar Project. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tujar Project. I'm your host, Vicky Ray. Masya Allah, hari ini kita kedatangan seorang tamu di ruang tamu Hibu. Ini orang yang bisa dibilang apa ya, barista terkenal, kemudian punya banyak resep minuman, kopi, segala macam. Hari ini kita kedatangan Vano sekian persen. Assalamualaikum Vano. Waalaikumsalam. Masya Bang Allah. Fikri ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Jauh tadi ya dari mana? Jauh, Masya Allah, dari Cinere ke sini tuh kayak 1 jam kali ya. 1 jam ya? 1 jam. Perjalanan 1 jam tuh. 1 jam. Safar tuh hitungannya. Safar. Masya Allah. Tapi gimana ruang tamu Hibu? Enak ya? Enak, Masya Allah. Nyaman ya? Nyaman. Ini tempat kita untuk sharing bersama sebenarnya buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, pengen teman-teman yang pengen scale up bisnisnya atau dapat informasi-informasi tentang pengusaha di ruang tamu Hibu tempatnya nih. Oke. Vano sekian persen. Ini lu tuh banyak banget di Instagram nih. No. Ya, Di Instagram tuh Vano lagi, sekian persen lagi. Nawarin apa? Resep minuman lagi. Resep minuman. Sebelum ke situ, sekian persen tuh apaan sih? Sekian persen itu brand pelatihan online. Ada juga offline. Jadi brand pelatihan kopi yang dimana kita itu ngajarin para siswa, para ibu rumah tangga bahkan atau orang yang sambil kerja untuk bikin usaha kopi. Dimulai dari rumah. Oh, jadi lu pengajar untuk bikin kopi, minum-minuman gaul zaman sekarang nih. Iya kan? Oh, itu batasan umurnya nggak ada? Siapa batasan bisa? umur semua bisa. Semua bisa. Tapi ya paling banyak tuh antara 20 sampai 45 paling atas 20 sampai 45. Secara data ya demikian. Oh, Masya Allah. Dan lu dulunya emang barista atau? Dulunya barista. Oh gitu? Dulunya barista. Belajar di khusus atau lu belajar dari teman? Jadi waktu itu kan gue nggak kuliah tuh bang. Nggak kuliah, terus tante gue tuh bayarin gue tuh pelatihan kopi, tapi yang sertifikasi. Yang kayak bisa dibilang cap penegak, yang itunya deh, yang bener-bener resminya tuh. Nah dari situ ada peluang, gue udah bisa bikin kopi ya, masih awal, dikasih peluang sama beberapa orang untuk jadi barista. Awalnya seperti itu, jadi lulus SMA, nggak lama, kelas kopi, lalu jadi barista. Di coffee shop internasional atau lokal? Waktu itu tuh ada sebuah brand besar ya, jadi tuh si pelatihan saya ini dulu, waktu itu ya, salah satu investornya tuh ada Menteri Keuangan kalau nggak salah waktu itu. Menteri Keuangan Bu Sri, bukan? Nggak tahu sih. Oh bukan ya, nggak tahu. Belum tahu. Waktu itu Menteri Keuangan atau apa. Habis itu saya kerja sama mereka, bikin brand baru. Katanya sih mereka punya brand yang terkenal tuh namanya Anomali. Oh, oke. Anomali. Salah satunya Anomali produknya? Kalau nggak salah. Masya Allah. Saya lupa juga sih Anomali atau yang di PIM. Saya lupa tuh PIM apa? Monolog, sorry. Monolog, ya. Anomali bukan, Monolog. Ya, Monolog ya. Itu tahun berapa lo? 2016. 2016? 2016. Berarti gue udah 5 tahun ya? 5 tahun sekarang, Masya Allah, 5 tahun. Itu 2016 lo, itu 2016 lo keluar dari coffee shop itu, masih dari barista terus tiba-tiba lo decide untuk bikin atau gimana? Jadi awal itu barista kan pasti pengen punya coffee shop ya, ya kurang lebih gitu. Jadi intinya gue tuh kerja sebagai barista tuh buat ngumpulin duit untuk dapetin coffee shop. Oke. Itu plan gue di waktu zaman masih udah SMA kepikiran ya? Lo untuk jadi entrepreneurship tuh ya? Benar. Itu kurang lebih, kalau untuk belajar ya gue udah lebih dari 5 tahun tuh bang. Ya lebih dari 5 tahun untuk pengalamannya, karena saat punya coffee shop pun juga jadi baristanya kan. Gitu. Kalau kerja sama orang kurang lebih setahunan lah. Setahun kerja sama. Jadi prosesnya kerja sama orang tuh setahun, kemudian lo akhirnya decide dari uang yang lo punya untuk lo bikin sekian persen. Belum itu bukan belum. Belum. Itu masih namanya ada brand lama sih. Oh gitu. Brand lama. Coffee shop. Coffee shop. Iya. Punya toko sendiri. Masya Allah. Nah terus gini, ini namanya cukup unik kalau menurut gue nih. Sekian persen. Dari setiap nama, beberapa kan nama kopi kan biasa gini nih. Nama-nama senja. Hujan, senja, kopi, matahari turun, tenggelam. Masya Allah. Kenapa lo kasih nama sekian persen ini? Satu, biar nggak senja gitu. Biar nggak senja, betul. Nggak, gue maksudnya satu pengen beda, dua di dalam kopi ini kan atau non kopi, mereka tuh punya struktur
entah dari gula, entah dari susu, entah dari kopi. Dan masing-masing punya peran persen masing-masing. Oke. Gitu. Jadi gue ambil dari situ. Oke. Awal dari situ. Akhirnya lo kepikiran untuk bikin sekian persen. Sekian persen. Sekian persen. Sekian. Nah makanya logo gue itu dari kata-kata persen ya, sesuai nama gue, X itu ngelambangin sekian. Kalau di matematika kan X dan Y gitu kan, melambangkan sekian. Oke. Gitu, sekian persen. Masya Allah. Dari situ. Nah ini juga menarik nih. Kan kalau kita lihat, lo kan sebenarnya nawarin jasa untuk pelatihan bikin resep. Ya kan, habis itu bikin kopi susu dan lain-lain ya, dan minuman gaul lainnya nih yang sekarang saat ini lagi beredar nih. Kalau dilihat kan, itu kalau kita cari nih, gua pribadi deh, gua mau bikin kopi susu, gua cari aja di Google. Atau enggak gua cari di YouTube, itu udah pasti ada tuh. Pasti ada. Terus lo akhirnya berani bikin pelatihan yang itu tuh sebenarnya udah ada tuh, No. Iya. Dan tapi terbukti kan sampai hari ini, jumlah murid lo, nanti kita bahas deh ya. Itu kenapa lo kepikiran, oke deh gua decide deh. Karena kopi shop udah banyak mungkin, gue mikirnya gitu. Terus habis itu lo bikin pelatihan menu. Sebenarnya awal dari pelatihan itu kan, dulu gue punya coffee shop. Tapi di tengah-tengah tuh gue tutup. Tengah-tengah tuh gue tutup, karena beberapa hal lah. Ya, yang gue lihat mungkin, kalau di sisi coffee shop gue ya, karena kan coffee shop beda-beda ya. Coffee shop gue itu outdoor, lebih ke semi outdoor yang kita tonjolin. Terus juga anak muda. Anak-anak SMA gitu. Jadi menurut gue, dengan gue punya brand saat itu, coffee shop demikian banyak mendorotnya. Dari situ gue tutup. Dari situ gue tutup, akhirnya udah tuh nganggur. Nganggur agak lama, sambil kerja-kerja, ya apapun itulah. Kerja apa aja lah. Kerja apa lagi, habis itu sambil bikin pelatihan awalnya. Gitu. Oh jadi lu bikin pelatihan, setelah itu langsung? Ya benar. Kenapa gue berani? Karena gue punya resep yang benar-benar orang-orang nggak punya. Pegangan lo banget. Pegangan gue banget. Jadi selama ini kan gue pasti setiap coffee shop punya signature masing-masing. Jadi di situ gue racik tuh finalnya tuh mungkin setahun lebih. Oh gitu. Habis kan selama setahun kita trial error, kita ganti. Akhirnya kita dapetin resep tuh kurang lebih setahun. Tuh. Jadi akhirnya gue memberikan diri buat ngasih resep ini nih. Dari mentor yang lebih dari 5 tahun. Dan di pelatihan ini kalau di YouTube kan tanya jawab di kolom komentar. Kalau di sini langsung japri ke gue. Dan ada grupnya. Ada grupnya. Terus suppliernya gue kasih. Oh, lu ngasih supplier langsung? Ngasih supplier langsung. Masya Allah, baik banget ya. Sampai cup-cupnya gue kasih suppliernya. Cup-cupnya juga? Sampai cup-cupnya juga. Gue lempar aja ke orang lain. Gitu. Terus gue ajarin juga, gue nggak bilang rutin tiap saat sih, tapi gue berusaha rutin. Di setiap ahad itu gue bikin live rutin, entah update resep, entah digital marketing atau business plan. Itu gue update secara gratis. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang udah ratusan resep. Ratusan resep? Ratusan resep. Sekarang ratusan resep? Sekarang ratusan resep. Tinggal latihan doang, kemudian ya habis itu bisa punya coffee shop sendiri ya? Bisa punya coffee shop sendiri. Sahabat muslim, Masya Allah. Sekarang udah kemudahan dari mana-mana nih. Tinggal kita semangat dan terus ikhtiar ya. Ya Vano ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus ini juga nih kan, kalau orang tahu nih, ya kan sekian persen itu ya. Itu orang taunya dari Ansah tuh. Ini mungkin teman-teman mungkin ada beberapa yang baru tahu kali ya. Ternyata tuh pemilik atau ownernya sekian persen tuh Vano. Sempet tuh karena gue juga dulu gitu. Jadi pas gue lihat di Instagram gitu ya, rame-rame sosial media, itu wah kayaknya sekian persen punya Derry nih. Sekian persen Derry nih. Itu gimana tuh klarifikasi lo tuh? Klarifikasi gue. Intinya ya di orang-orang followersnya seseorang gitu ya. Nggak bisa dipungkiri kalau tiba saatnya endorse, memang secara bisnis plan tuh pengen ditonjokin tuh si artisnya gitu. Misalnya kayak brand apa gitu. Oh, ini punya artis ini ya. Padahal kan cuma endorse doang gitu. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya tuh gua nggak ada niatan buat ambil brand ambassador. Kenapa? Karena di saat itu menurut gue fine-fine aja nggak pakai brand ambassador. Jadi waktu itu gue cuma punya Instagram sekian persen. Terus abis itu gue bikin feed-nya, caption sendiri, editing sendiri, terus ya jualan kelas, iklan gitu. Nah abis itu ya tiba-tiba ada teman gue, sahabat gue zaman SMA, nelfon gue gitu. Gak tau kenapa nelfon gue, no lu coba cek nih IG-nya Derry, kayaknya tuh Suna deh gitu kan. Gue cek deh, keren nih, gue gak tau mukanya kan. Gak tau mukanya, lihat dari yang konten yang bawa-bawa yang teleponan sama ya. Gue DM aja. Bang mau ngasih hadiah dong, jadi cuma itu doang. Bang mau ngasih hadiah, gue mau, ya bahasa gaulnya, mau respect nih bang, gue mau ngasih kopi nih. Gitu, dari situ doang.
Dari situ dia mungkin ngecek IG gue, oh bukan pelatihan lo gitu. Terus kerjasama gitu. Jadi brand ambassador. Awalnya dari situ. Masya Allah. Iya, Jadi nggak bener-bener tuh literally cuma ngasih hadiah deh kopi literan. Iya. Terus gue kasih surat kan. Iya. Mantap nih bang kontennya gitu. Apa gue ya semangatin lah gitu. Itu menurut gue marketing cerdas tuh. Iya kan? Karena enggak, maksudnya banyak orang yang suka bingung gitu loh. Bingung kayak ini salah satu faktor juga ya. Bang, kira-kira ketika gue bikin usaha nih, misalnya kopi atau apapun itu, yang pertama kali gue lakuin harus jualan dulu kah? Atau gue branding dulu kah? Oke. Kan itu bingung tuh kadang-kadang. Iya, banyak hilaf ya. Iya, banyak hilaf. Hilaf di antara para pedagang. Ya intinya tugas kita ikhtiar ya. Jadi nggak ada tuh kita branding dulu ya. Itu teori aja sih sebenarnya. Jujur gue sebenarnya di digital marketing tuh ya sejalannya aja gitu. Ya belajar tapi nggak yang benar-benar ngedalemin gitu kan. Karena emang bidang gue kan di kopinya. Gitu. Kita minum dulu kali ya, biar segar nih. Wih, mantap nih kopinya. Masya Allah nih, bismillah. Barista kayak. Emang barista dia. Jadi pertama kali banget 20 orang. 20? Nah, awalnya gue, karena gue nggak ada modal gitu buat iklan. Bener-bener, ya gue iklanin di IG pribadi gue. Tanpa memaksa teman-teman gue, ikut dong, nggak sampai gue DM gitu. Maksudnya dari story, ikut dong, kayaknya asik nih. Gitu. Kan dapet tuh 500.000 ya. Ya udah gue iklanin 500.000 itu. Jadi bener-bener dari nol. Gak punya Masya Allah. Hari ini totalnya murid lo? Murid, alhamdulillah total ya 20.000 lah. 20.000? 20.000-an. 20.000 no? Iya, Itu 20 orang tahun? Tahun lalu. Tahun lalu. 2020 berarti? 2020. Lagi pandemik lagi tuh? PSBB, Masya Allah. Sekarang 20.000 murid. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu cepet banget tuh no ya? Alhamdulillah ya. Masya Allah, 20.000. Nah sekarang gini, itu kan sebenarnya kalau kita lihat pelatihan-pelatihan kayak gitu, atau yang resep itu kan sebenarnya kita jual trust ya. Jual trust. Apalagi maksudnya mungkin banyak teman-teman di sana juga yang bingung nih, gimana cara gua nanamin trust perusahaan yang gue bangun kepada orang lain. Itu banyak kesulitan di situ tuh. Dan lo bisa buktiin itu bahwa dari mulai nggak ada 20 orang, sekarang 20.000. Ini untuk dapetin 20.000 kan itu butuh trust yang ini kan, maksudnya. Ya tadi ya gue bilang balik lagi, sekarang mungkin ada banyak pelatihan ya, mungkin yang ada apa 5, 7, 8, ada ABCD, prakerja juga bikin tuh, ya pelatihan kopi gitu, barista. Itu kan kalau bisa dibilang, maaf ya, mungkin skupnya lebih besar gitu, maksudnya lebih kayak ya udah jelas gitu, kelasnya segala macam. Terus ini tiba-tiba Vano sendirian bikin pelatihan, itu gimana cara lu bikin trust kepada orang lain lo? Sebenarnya jujur gue kaget sih dikasih pertanyaan ini. Gitu. Kenapa? Karena gue nggak mikirin itu. Oh iya? Sama sekali gue nggak mikirin trust, branding gitu. Dalam arti bukannya dilempar gitu aja, mungkin gue nggak ada brandnya sampai sekarang. Dalam arti, ya untuk trust, gue nggak tahu sih. Yang gue lakuin cuma berikhtiar semampu gue gitu. Mampunya gue ini ya ini. Gitu. Terus, ya Allah mencintai orang yang profesional gitu. Masya Allah. Jadi kita foto produknya bagusin, captionnya juga yang bener gitu. Menurut gue secara nggak langsung, mungkin trustnya ada. Karena ya kita coba ambil analogi, kalau ada sebuah brand pelatihan, tapi fotonya pakai Asia gitu. Asia nggak ada kameranya ya? Asia nggak ada kameranya. Apa gitu, Sony Ericsson. Nokia kali ya? Ya zaman dulu. Di situ kan di mana letak profesionalnya kan? Betul. Orang jadi nggak percaya. Betul. Meskipun yang ngajar siapa gitu, yang udah 20 tahun pengalaman gitu kan. Gitu. Menurut gue dari sisi kita profesional kan, dari orang ngechat kita, bang mau ikut dong, dengan cara kita ngebawain komunikasi kan juga profesional juga. Gak bisa kita kayak orang nanya kita jutek gitu, iya, nggak jalan. Gimana mau beli gitu kan? Itu packaging penting banget ya jadi ya. Iya. Packaging sebuah, ya ini kan dalam artian produk lo ini kan jasa. Dan packagingnya ya tadi itu ya, foto yang bagus, caption yang bagus. Terus tadi lo nerapin juga smart marketing tuh. Marketing yang cerdas menurut gue. Jadi lo bisa tahu kira-kira pasarnya di mana, harus siapa yang lo support gitu. Itu keren sih. No, bisa sambil dimakan nih, no. Sambil dicemil nih. Di ruang tamu ibu emang kita santai ngobrol sambil ngopi sambil makan. Oke, no, dari sekian banyak tadi tuh. Pasti kan namanya bisnis nih ya. Apalagi ya Allah selalu ngasih ujian kita kapanpun kadang-kadang. Ketika lagi kita ada itu pun ujian, kita nggak ada juga ujian. Ini bicara tentang turning point nih. Kadang kan banyak, gini ya, mungkin usaha itu bikinnya gampang, mempertahankannya sulit.
ya kan? Itu kan pasti butuh proses, butuh belajar. Terus pernah nggak sih ada satu titik turning point lo deh, ketika lo emang lagi down, susah, terus habis itu nih, ya akhirnya ya semua atas izin dan pertolongan Allah, akhirnya dibukain jalan itu semua. Berarti itu tentang sebelum sekian persen ya berarti ya? Ya. Turn back point sebelum sekian persen. Ya jadi intinya tuh waktu gue dulu punya coffee shop, itu kan gue berempat. Berempat tuh sama gue. Berempat, teman-teman SMA lah kurang lebih ya. Invest, cuman ya ada kesalahan invest lah di situ. Orang-orangnya kurang bisa membaca peraturan dengan baik, itu mungkin, dan lain-lainnya. Intinya gue dirampok secara halus gitu. Kan ini bangkrut nih. Iya. Ya orang kan kalau bangkrut ya dia bangkrut ya. Namanya juga investor. Iya. Tapi di situ karena mereka bertiga gitu ya. Awal-awal tuh tolong yaudah gue minta 40 juta baru gue diem gitu. Kurang lebih gitu, puluhan juta lah. Gitu. Akhirnya gue bingung kan, ya udahlah kasih aja kali. Tapi nggak ada duit. Iya. Nggak ada duit. Nah dari situ gue ya udah coba apa aja deh. Gak punya modal ya ikhtiar juga bikin proposal kan termasuk nggak pakai modal kayaknya ya. Canva gitu kan kalau nggak punya software yang ori. Iya. Pakai Canva gratis kan. Canva gratis itu mikir aja dari situ. Gitu dari situ sih. Terus gue kerja sama gue gitu kan, bantu nyapu lah apalah. Dibayar. Terus ya sambil jualan kopi juga, tapi karena gue udah pernah nyebur di yang banyak mudaratnya ya. Insya Allah gue berusaha kayak oh mungkin gini nih caranya nih gitu. Iya. Oh mungkin biar nggak gini gitu dan lain-lain gitu. Iya. Dan itu lo ngebuktiin, alhamdulillah sampai sekarang omset lo berapa sih, No? Omset gue cukup lah, alhamdulillah. Cukup lah. Cukup buat beli rumah, beli mobil, beli motor, ya. Cukup. Sampai ratusan? Apa? Nyampe ke ratusan? Ya sebenarnya dari siswa itu kurang lebih mereka bayar ratusan ribu. Gitu. Sebenarnya gue harus nampakin itu di berita atau mungkin di podcast atau mungkin di bio gue demi trust biasanya. Karena udah 10.000 gitu. 10.000 iya. Karena memang nggak bisa dipungkiri orang bisa ngecek gitu. Iya benar. Lihat di pelatihan gue atau di seminar gue, oh udah segini nih gitu. Ya. Mungkin bisa kali lo kasih tips ke teman-teman nih, mungkin para pengusaha muda yang baru ingin mulai, kemudian ada juga yang mungkin mau mulai usaha tapi bingung, takut. Dalam artian ya banyak yang harus dipikirin sama mereka sehingga akhirnya bisnisnya nggak jalan-jalan tuh, No. Itu kira-kira tips dari lo apa sih, No? Tips dari gue yang gue sering sampaikan ke tim gue ya, ke admin, dan lain-lain, ini profesional di kotak masing-masing. Profesional di kotak masing-masing. Jadi itu dikasihnya apa nih? Nggak ada duit, ya udah, ya udah cari duit. Perlu modal nih, ya udah cari modal. Asal nggak pinjol gitu kan. Iya, itu serem banget soalnya pinjol tuh, jangan sampai ya. Iya, jangan sampai kita ngemis di depan orang lah gitu kan. Nasihat itu satu-satu kita kan. Betul. Kecuali kepepet banget gitu kan, itu bisa dicek lah. Jadi intinya, ya kalau rasanya nggak perlu modal, alhamdulillah sekian persen itu nggak punya modal awalnya. Berangkat dari nggak punya modal, bener-bener nol. Sampai sekarang jadi 20.000. Karena kan kita online ya. Iya. Kalau misalnya coffee shop real, ya perlu mesin kopi, perlu ini, gitu. Jadi gue lihat, oh nih online, ya menurut gue nggak perlu modal gitu untuk awal-awal, gitu. Ya gue bermula dari iklan 500.000 lah pertama kali, masih ingat? Itu ya, di Instagram tuh ya? Seminggu ya, seminggu. Berarti itu penting banget. 100.000. Itu penting banget buat teman-teman UKM dan UMKM tuh, penting banget kita harus beriklan, menyiapkan konsep yang bagus dengan packaging yang baik, karena itu akan menentukan arah brand kita kemana, bener ya? Apa no? Benar. Masya Allah. Ya, terus salah satu ikhtiar kita di dunia branding. Betul. Sebenarnya brand itu kan ada, misalnya gue pengen bikin brand yang terkesan mahal. Iya. Akan perlu brand delivery namanya. Gitu doang sih, yang nganterin brand lah. Iya. Ya betul, berarti ya barisannya pakai kemeja gitu misalnya. Analoginya gitu lah. Betul. Alat mesinnya yang mahal. Iya. Harus ada alat mesin lah pasti kan. Kalau kita brandnya itu brand yang mewah. Iya. Gitu. Nah itu brand-brand besar kita kan semuanya nerapin itu. Iya. Gitu. Starbucks atau apa kan mereka masuk AC udah bejibun kan. Interiornya juga buat anak-anak kerja itu delivery namanya. Delivery, bener. Gitu. Akan punya coffee shop nggak sekian persen? Enggak. Kenapa? Karena ya dari pengalaman sih ya. Dari pengalaman menurut gue lebih suka jualan ke satu Indonesia dibanding di suatu wilayah gitu. Misalnya Jalan Wijaya ya Jalan Wijaya aja. Jaksel. Bahkan nggak nyampe Jaksel juga sih. Bak Bulus gitu. Ini kayak teman-teman gue kan yang datang ke coffee shop gue waktu itu yang brand dulu, ya deket ke situ aja.
Iya, iya, iya. Gitu. Nggak mungkin mereka safar gitu demi Masya ketemu gue. Allah. Ada nggak, maksudnya yang jauh, paling jauh gitu? Paling jauh. Yang ikut pelatihan sekian persen, paling jauh? Papua jauh ya? Papua ada Papua banyak. jauh banget. Kalau kita jalan apalagi jauh. Papua ya? Iya Papua. Papua paling jauh. Datang ke sini atau via online? Via online. Kalau yang datang ke sini biasanya perjalanan 10 jam tuh gimana? Jawa lah. Jawa dari Yang Jawa offline pasti. ya. Iya. Ada orang luar nggak? Orang luar belum. Orang nggak? Belum ada. Belum ada. Target Karena ke kita sana? emang Indo aja sih. Oh, emang targetnya Indo aja? Indo aja. Big Indo. Total sekarang ada 100 lebih resep. 100 lebih resep. 100 lebih resep itu, Masya Allah. Dan kita update secara gratis. Secara gratis Secara diupdate. Masya Allah. Gini juga Nino. Oke. Kira-kira apa sih analisa tren lu gitu terhadap bisnis lu saat ini gitu? Analisa tren. Gua cuma berpikir analisa itu yang minat kopi banyak nggak sih? Nah, gitu. Ibarat kan kita misalnya ngejual apa ya? Contoh nih, jual cendol pakai kopi, pakai permen karet itu kan Iya. baru inovasi. Siapa yang mau? Kan nggak tahu kan, harus dicek. Tapi kalau kopi kan orang-orang udah membuktikan adanya coffee shop Iya. di mana-mana menjamur kan. Menurut gue itu udah cukup untuk ngelihat ada market atau enggak. Gitu. Kayak warteg lah, warteg kan ada di mana-mana. Iya. Udah nandain itu kalau marketnya ada. Masya Allah. Ya dari situ aja sih gue simple gitu. Itu jadi Menu andalan lu apa sih? es kopi gula aren. Es kopi gula aren. Yang lagi booming dari 2018, es kopi gula aren. Es kopi gula aren ya? Iya. Itu kayaknya nggak akan pernah habis tuh ya? Maksudnya nggak akan ada masanya gitu? Atau gimana menurut lu? Menurut gue ya Tren. nggak ada karena masanya karena lu ngeteh nggak? Ngeteh? Ngeteh. Minum teh? Terakhir beli Thai tea kapan? Thai tea? Ah, Oh baru tuh hari Ahad kemarin tuh? hari Ahad. Nah itu. Tapi kan nggak setiap hari kalau kerja Thai tea. Iya. Orang kan kalau kerja ngopi gitu kan, bangun tidur nyari kopi, nongkrong Iya, kopi. iya, iya. Maksudnya udah masuk ke behaviornya orang-orang nih. Iya, iya, iya. Gitu. Karena memang jujur kalau kita tanya ke customer gue, lu sehari ngopi berapa kali? Minimal 1. Pasti ada ngopinya. Iya, ini ngopi. Gitu. Benar-benar. Terutama es kopi gula aren. Atau Iya, kata mereka nongkrong, ya es kopi. Iya, kopi itu udah jadi kayak pendamping sebenarnya. Pendamping, Udah pendamping yang nempel Benar. banget sama kita. Benar. Jarang Masya Allah. kalau teh gitu ya menurut analisa gue, rapat minum teh itu kayaknya agak jarang sih untuk sekarang ya. Iya, iya. Gitu. Makanya banyak tuh coffee shop bukan tea shop. Ah, betul. Oke. Betul banget. Betul. Diceknya dari situ. Baru tadi pagi tuh gue dibikinin teh sama istri nggak diminum lagi. Masya Allah. Tapi ini keren banget sih sekian persen. Jadi terima kasih banyak Sama-sama, Vano Vicky. sekian persen udah datang ke ruang tamu Hibu dalam program acara Tujar Project. Sukses selalu buat sekian persen. Siap, alhamdulillah. Terus berjaya. Kita tunggu inovasi-inovasi baru dari sekian persen. Semoga member terus bertambah sampai jutaan ya. Amin, amin. Amin, insya Allah. Buat teman-teman Tujar Project sekalian, terima kasih banyak udah stay tune bersama kita di Tujar Project. Insya Allah kita akan kupas lagi beberapa para pengusaha sesuai dengan nama kita, Tujar Project, yaitu para pedagang. Nanti kita akan undang lagi banyak pedagang-pedagang yang sangat menginspirasi kita semua. Jangan kemana-mana, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel YouTube kita Hibu. Jangan lupa nanti. Terima kasih banyak, Avano. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.